Di sebuah desa terpencil daerah Ambrani, Keraksan, Probolinggo, Jawa Timur, pernah hidup salah seorang waliullah soleh yang berumur panjang. Ia adalah sosok waliullah bersahaja, sederhana, dan tak ingin disanjung, yang masa hidupnya senantiasa menyeimbangkan antara ibadah hablum minallah dan hablum minannas. Sosoknya selalu dikenang orang sepanjang zaman. Keberadaannya merupakan berkah bagi kaum muslimin, terutama mereka yang berada di desa Ambrani Kulon, tempat di mana ia tinggal dan menetap. Ia selalu dikunjungi bukan hanya para habaib, bahkan para ulama dan para pejabat negara pun juga datang kepadanya. Sosoknya benar-benar laksana Ka'bah yang tak pernah sepi dari orang-orang tua. Ia adalah Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Al-Habib Husain lahir di Hadramaut, Yaman Selatan pada tahun 1862 Masehi. Ayahnya adalah Al-Habib Hadi bin Salim Al-Hamid, seorang ulama namanya harum dan dikenal sebagai orang yang alim di Hadramaut. Saat itu, Al-Habib Husain mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya. Ibundanya bernama Asy-Syarifah Ummu Hani. Ia hidup dalam lingkungan keluarga yang diliputi dengan ketakwaan dan nilai-nilai luhur yang bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan para ahlul bait. Semenjak kecil, kedudukan dan tanda-tanda kebesaran Al-Habib Husain sudah nampak. Hingga usia 67 tahun, Al-Habib Husain masih tinggal di Hadramaut. Bagi orang-orang sekarang, usia 67 tahun itu sudah memasuki usia senja. Pada usia itu merupakan saat-saat orang sudah mulai kehilangan kekuatan dan gairah hidupnya. Namun bagi Al-Habib Husain, usia segitu tergolong masih muda. Saat itu kekuatannya tak jauh berbeda dengan pemuda yang berusia 20 tahun. Inilah salah satu kelebihan pribadi Al-Habib Husain Al-Hamid. Pada usia tersebut, ia masih melakukan perjalanan ke berbagai negeri untuk berdakwah mensiarkan agama Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana yang telah dirintis oleh para leluhurnya. Pada tahun 1929 Masehi, ia melakukan perjalanan ke India dengan menggunakan kapal laut bersama para saudagar Arab yang hendak melakukan perjalanan dagang ke daratan India. Sejak itulah Al-Habib Husain meninggalkan Hadramaut dan tidak pernah kembali lagi ke negeri kelahirannya tersebut. Sesampainya di daratan India, ia berkeliling negeri dan akhirnya menetap di kota Gujarat. Selama 2 tahun, Al-Habib Husain tinggal di kota tersebut. Selama di Gujarat, ia belajar dan memperoleh ijazah dari para ulama serta para aulia yang berada di sana saat itu. Selain itu, demi memenuhi kebutuhan hidupnya, ia juga melaksanakan sunnah Kanjeng Nabi, yaitu berdagang. Setelah menetap 2 tahun di sana, ia kembali mengembara dengan menggunakan kapal bersama para saudagar yang menuju Batavia. Saat itu, takdir pun membawanya ke Indonesia. Sesampainya di Jakarta, ia berlabuh di pelabuhan Sunda Kelapa. Setelah beberapa waktu menetap di kota Jakarta, kemudian ia melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia dan akhirnya sampailah ia ke kota Pekalongan. Di kota ini, Al-Habib Husain belajar dan memperoleh ijazah dari seorang aulia besar dan tokoh ulama yang merupakan rujukan umat di zamannya. Beliau adalah Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Antas. Al-Habib Husain menetap dan menimba ilmu dari Al-Habib Ahmad hingga beberapa tahun lamanya. Setelah dirasa cukup, akhirnya ia pun diberi ijazah zahir dan batin oleh gurunya itu. Pemberian ijazah itu dengan ditandai dikenakannya sebuah sorban dan kopiah oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Antas. Setelah itu, Al-Habib Husain pun meninggalkan kota Pekalongan atas pesan dan amanat dari Al-Habib Ahmad. Al-Habib Husain kemudian menuntut ilmu kepada salah seorang ulama dan rujukan umat di zamannya.
yang juga merupakan sahabat erat Al-Habib Ahmad. Beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang berada di kota Bondowoso. Dari kota Pekalongan, Al-Habib Husain pun langsung menuju kota Bondowoso dan langsung menemui Al-Habib Muhammad Al-Muhdar. Setelah berguru beberapa waktu kepada Al-Habib Muhammad Al-Muhdar, kemudian oleh Al-Habib Muhammad, Al-Habib Husain diperintah untuk berdakwah ke berbagai daerah, yang mana daerah itu jarang tersentuh oleh para ulama. Banyak daerah yang menjadi tujuan dakwahnya. Salah satunya adalah Desa Embrani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saat itu Al-Habib Husain masuk ke desa yang terpencil itu pada sekitar tahun 1939 Masehi. Saat itu kondisi Desa Embrani masih berupa hutan belantara serta menjadi sarang para penyamun dan para perampok. Tampaknya Al-Habib Husain memang ditakdirkan untuk menyadarkan para penyamun dan gerombolan perampok itu untuk kembali ke jalan Allah dan Rasul-Nya. Setelah itu pun, akhirnya dipilihlah desa tersebut sebagai ladang dakwah serta tempat tinggal Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid hingga akhir hayatnya. Setelah tinggal di Desa Embrani Kulon, Al-Habib Husain langsung menyebarkan dakwah, mendidik umat, dan mengajak mereka untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya. Dalam dakwahnya, ia menggunakan cara yang halus dengan mengusung semboyan bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Meskipun pada awalnya ia harus membabat hutan tersebut serta mendapat halangan dan rintangan dari orang-orang yang tidak suka kepadanya, namun pada akhirnya dakwah Al-Habib Husain itu diterima secara luas di pelosok desa tersebut. Di desa tersebut pada awalnya Al-Habib Husain hidup menumpang pada salah satu rumah penduduk setempat, hingga pada akhirnya ia pun berhasil mendirikan rumah tempat tinggal dan sebuah pondok pesantren kecil sebagai tempat pusat dakwahnya. Dalam berdakwah, Al-Habib Husain ikhlas tanpa pamrih mengharapkan keuntungan dunia. Ia telah mengorbankan waktu, jiwa, dan raganya demi tegaknya syiar agama Islam.